warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you in a good condition. Oke, pada pembelajaran kali ini kita lanjutkan kembali mata pelajaran tematik. Tematik tema B, bermain di lingkunganku. Kalian dapat membuka buku kalian di materi subtema 2. Bermain di rumah teman. Pembelajaran 1 sampai 6. Silahkan kalian siapkan buku paket dan juga alat tulismu ya. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran di pembelajaran 1. Kalian dapat membuka buku paket kalian halaman 32. Di halaman 32, kita akan membaca sebuah teks percakapan antara Meli dan Deli. Nah, ketika kalian sudah membaca teks percakapan yang ada di kotak kuning, maka kalian perhatikan pertanyaan yang di bawah. Ayo, sekarang isilah bagian rumpang dengan kata yang telah disediakan di dalam kotak. Bagian rumpang adalah bagian yang belum terisi, atau kalian diinstruksikan untuk mengisi sesuai dengan jawaban yang telah disediakan di kotak biru sebelah kanan. Sebelum kita mengisi, kita baca sama-sama yuk percakapan antara Meli dan Deli. Mary, apa yang kamu buat, Del? Aku ingin membuat bentuk makanan. Makanan apa? Pizza dan buah-buahan. Bagaimana denganmu? Aku ingin membuat bentuk buku dan kotak pensil. Wah, kita akan memerlukan banyak plastisin. Tenang saja, aku punya banyak plastisin. Wah, baiklah. Apakah kamu punya plastisin berwarna hijau? Aku akan membuat bentuk daun, buah jeruk. Ini aku punya banyak. Wah, sebentar lagi bentuk buah-buahanmu jadi. Iya, ayo kita lanjutkan. Kita buat lebih banyak lagi benda-benda dari plastisin. Kira-kira ada yang tahu plastisin itu apa? Iya, plastisin itu adalah iya, betul. Plastisin itu adalah lilin warna-warni ya, lilin mainan warna-warni atau biasa juga kita kenal dengan play-doh. Nah, itu salah satu bentuk dari plastisin. Mari kita isi sama-sama latihan yang ada di bawah. Jangan lupa siapkan alat tulismu. Number 1. Deli titik-titik ke rumah Mary. Iya, Deli bermain ke rumah Meli. Nomor 2, mereka bermain. Kira-kira mereka bermain apa ya? Ya, mereka bermain plastisin. Nomor 3, Deli membuat bentuk. Betul, Deli membuat bentuk buah-buahan. Dan yang nomor 4, Mary membuat bentuk buku. Silahkan kalian lengkapi buku paket kalian, kita isi bersama untuk halaman 32. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali pembelajaran 1. Kita skip terlebih dahulu halaman 33 dan 34. Masih di pembelajaran 1. Kalian dapat membuka buku paket kalian halaman 35. Di halaman 35, kita akan belajar matematika. Pada halaman 35, kalian dapat memperhatikan gambar sebuah pot dan bunganya. Nah, kita akan melakukan penjumlahan secara berulang dengan bilangan yang sama. Setiap pot berisi 4 buah tangkai bunga. Nah, kalau kalian menggunakan dengan teknik penjumlahan, maka kalian akan menjumlah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Karena setiap pot berisi 4 tangkai bunga. Ketika kita mulai bisa mengalihkan, maka yang kita kalikan terlebih dahulu adalah jumlah wadahnya. Wadahnya itu adalah pot. Sekarang kalian hitung jumlah potnya. Ada berapa potnya? Iya,
1, 2, 3, 4, 5. Jumlah potnya ada 5 dan di setiap pot berisi 4. Jadi 5 dikalikan 4 sama dengan 20. Kita kembali ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya sama seperti di atas. Contoh berikutnya adalah terdapat 3 buah piring dan masing-masing piring terdapat 5 potongan cake. Nah, kita hitung dulu ya. Potongan cake-nya ada berapa? 5. 5 ditambah 5 ditambah 5. Itu jika kita menggunakan teknik menjumlahkan secara berulang. Tapi kalau kita mau mengalihkan kembali, maka kita hitung dulu jumlah piringnya berapa. Jumlah wadahnya ada 3. Piring 1, piring 2, dan piring 3. Setiap piring berisi 5. Ya, setiap piring berisi 5. Jadi 3 dikali 5. Silahkan kalian tulis di buku paket kalian. 3 dikali 5. 3 itu apa? 3 itu adalah jumlah piringnya. Dan 5 adalah jumlah potongan kue dalam piring. Silahkan kalian lengkapi bukunya. Kita hitung kembali isian titik-titik yang berada di kotak biru. Deskripsinya, Ibu juga menyiapkan 2 nampan air mineral. 1 nampan berisi 6 air mineral. Berapa jumlah air mineral seluruhnya? Silakan kalian tulis jawabannya di kotak biru. Nah, jumlah air mineral yang harus kita tulis adalah 2. 2 itu adalah jumlah wadah atau nampan. Nah, setiap nampan berisi 6. Berarti 2 dikalikan 6 sama dengan 12. Silahkan diisi buku paketnya. Oke, next. Sekarang coba tuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan berulang di bawah ini. Kalian bisa perhatikan ada berapa angka 6 di kotak biru bawah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jumlah angka 6 ada 6. Berarti 6 dikali 6. Iya, seperti itu. Silahkan kalian tulis 6 dikali 6 sama dengan 36. Kemudian selanjutnya ada angka 9. Kita akan melakukan penjumlahan berulang di angka 9. Ada berapa jumlah angka 9? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 angka 9. Maka kalian dapat menulisnya 4 dikali 9 sama dengan 36. Iya, betul. Silakan kalian lengkapi buku paket kalian di halaman 35. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran 2. Kalian dapat membuka buku paket kalian, pembelajaran 2, halaman 38. Pada halaman 38, Mem Ayu akan memperkenalkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita terdapat banyak benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang kita akan belajar tentang benda padat. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat tidak berubah bentuk dan ukurannya, walaupun dipindahkan ke tempat lain. Kalian silahkan perhatikan benda-benda yang ada di halaman 38. Ada piring, susu, boneka, bola, kursi, minyak goreng, udara dalam balon, kayu, dan juga bantal. Kalian dapat melihat selanjutnya di halaman 39. Pada halaman 39, kalian dapat melengkapi, kita isi bersama benda-benda tersebut. Ya, kita isi bersama benda-benda tersebut dari benda piring, susu,
boneka, bola, kursi, minyak goreng, udara dalam balon, kayu, dan bantal. Kita dapat menceklis pada bagian mana benda tersebut termasuk benda padat atau benda tidak padat. Piring. Piring adalah benda, piring adalah benda padat. Sedangkan susu adalah benda cair atau disebut juga benda tidak padat. Boneka benda padat, bola benda padat, kursi benda padat, dan minyak goreng seperti susu termasuk ke dalam benda cair atau benda tidak padat. Udara dalam balon. Ada yang tahu udara dalam balon? Ya, udara dalam balon disebut benda tidak padat karena udara merupakan benda dalam bentuk gas. Nah, yang terakhir adalah bantal. Bantal termasuk benda padat dan kayu juga termasuk benda padat. Silakan kalian checklist atau kalian tulis di halaman 39 tiga benda yang ada di sebelah kiri atau di halaman 38. Baik anak-anak, semoga kalian selalu tetap semangat ya. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 3. Di pembelajaran 3, kalian dapat membuka buku paket kalian halaman 42 sampai 43. Kita baca sama-sama sebuah teks bacaan yang ada di dalam kotak berwarna ungu. Pada pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan sedikit ciri benda cair. Di slide sebelumnya kita sudah menjelaskan ciri benda padat. Nah, sekarang kita akan membahas ciri benda cair. Mari kita baca sama-sama. Kalian silahkan menyimak buku paketnya. Memayu bacakan untuk teks wacananya. Membuat sirup bersama ibu. Ibu mengajak Deli dan Mary membuat es sirup. Cara membuat es sirup tidak terlalu sulit. Deli dan Mary pun semangat membantu ibu. Ibu menuangkan sirup ke dalam teko. Kemudian air dituangkan ke dalam teko. Setelah itu Deli memasukkan es batu ke dalam teko. Es sirup pun sudah jadi. Sekarang Mary menyiapkan wadahnya. Mary meminta gelas dan botol. Gelas di rumah Mary memiliki bentuk yang berbeda-beda. Saat es sirup dituangkan ke dalam gelas berbentuk tabung, bentuk es sirup seperti bentuk tabung. Saat es sirup dituangkan ke dalam gelas berbentuk balok, bentuknya pun akan seperti balok. Deli dan Mary sangat senang menuangkan es sirup ke dalam gelas. Mereka senang dan dapat mengamati perubahan es sirup yang mereka buat. Nah, di halaman 43 kalian dapat membaca instruksinya. Setelah membaca, dapatkah kamu menyebutkan ciri-ciri benda cair? Yuk, kita isi sama-sama ciri-ciri benda cair. Yang pertama, berubah bentuk sesuai wadahnya. Seperti tadi yang sudah diamati oleh Mary dan Deli. Ketika air sirup dimasukkan ke dalam bentuk tabung, maka airnya berbentuk seperti tabung. Ketika air sirup dituangkan ke dalam bentuk balok, maka airnya akan berbentuk seperti balok. Yang kedua, volumenya tetap dan tidak berubah. Nah, ketika dituangkan ke yang bentuk lain, maka volume atau isi daripada air itu tidak akan berubah, ya. Nah, yang terakhir, sifat air adalah dapat mengalir. Air akan mengalir dari dataran tinggi menuju ke dataran yang lebih rendah. Lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 4. Di pembelajaran 4, kalian dapat membuka buku paket kalian di halaman 47. Sebelum kita membaca deskripsinya, kita perhatikan terlebih dahulu. Kita amati kira-kira gambar apa saja yang terdapat di halaman 47.
Iya, gambar yang pertama adalah gambar balon udara. Yang kedua adalah gambar lampu lampion yang terbang ke udara. Dan yang ketiga adalah gambar gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung ini bisa kita hasilkan dari air sabun ya. Nah, atau sabun. Ketika kita mandi juga kita bisa menghasilkan gelembung-gelembung seperti gambar nomor 3. Mari kita baca bersama-sama deskripsi yang ada di bawah gambar. Balon udara dapat terbang karena bantuan gas. Begitupun dengan lampion dan gelembung. Lampion dan gelembung dapat terbang karena di dalamnya terdapat gas. Ayo ingat kembali pengertian benda gas. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Benda gas dapat menempati ruang. Hal tersebut menandakan bahwa benda gas memiliki volume. Benda gas tidak dapat dilihat ataupun disentuh. Tetapi benda gas dapat kita rasakan. Sebagai contoh, ketika kamu sedang berada di ruangan, kalian merasakan hembusan angin. Angin tersebut tidak bisa dilihat ataupun disentuh, tapi kalian akan merasakan nyamannya udara sejuk yang dibawa oleh angin. Itu adalah salah satu ciri-ciri daripada benda gas. Sekarang kita buka kembali buku paketnya, halaman 48. Silakan kamu siapkan alat tulismu untuk kita checklist bersama-sama tugas di halaman 48. Kita bisa dapat memperhatikan gambar-gambar yang ada di halaman 48. Kegiatan yang memanfaatkan benda gas. Pada gambar baris pertama, kita akan menceklis seorang ibu yang sedang memasak. Kira-kira di gambar tersebut, mengapa gambar tersebut termasuk gambar yang memanfaatkan benda gas? Iya, di dapur tersebut terdapat satu buah tabung gas. Nah, tabung gas ini bermanfaat untuk menghasilkan api di kompor sehingga api tersebut dapat digunakan ibu untuk memasak. Betul. Perhatikan kembali gambar berikutnya, gambar baris kedua. Kita akan menceklis seorang anak yang sedang meniup balon. Nah, untuk gambar tersebut akan Mem Ayu jelaskan bahwa balon akan berubah bentuk menjadi lebih besar karena ada udara yang dihembuskan dari mulut ke dalam balon, sehingga balon yang tadinya kecil bisa berubah menjadi besar karena adanya gas yang dimasukkan ke dalam balon. Nah, perhatikan kembali untuk gambar baris ketiga, kita akan menceklis dua gambar sekaligus. Nah, untuk gambar yang pertama, dua orang anak yang sedang bermain layang-layang. Apakah untuk menerbangkan layang-layang kita memerlukan benda gas? Tentu iya. Layang-layang akan dapat terbang dengan baik ketika ada bantuan angin atau benda gas. Sehingga ketika angin berhembus, maka layang dapat diterbangkan. Tetapi jika tidak ada angin, maka layang-layang pun tidak dapat diterbangkan. Kemudian gambar sebelah kanan kita checklist kembali karena untuk membuat ban menjadi berisi atau bisa menjalankan sepeda, ban tersebut tentunya harus kita pompa. Nah, ketika memompa ban, maka akan ada udara yang masuk ke dalam ban. Udara yang dikeluarkan dari pompa ban akan masuk ke dalam ban sehingga membuat ban menjadi lebih bervolume atau bannya menjadi sesuai ukuran atau bannya bisa membesar ya. Itu adalah penjelasan dari macam-macam manfaat benda gas di sekitar kita. Baik anak-anak, kita masih berada di pembelajaran 4. Kalian dapat memperhatikan kembali buku paket kalian halaman 49. Di halaman 49 kita akan belajar
menghitung perkalian dengan metode melihat tabel perkalian seperti gambar yang ada di halaman 49. Metode perkalian dengan menggunakan tabel ini menurut Mem adalah metode paling gampang dan paling simpel untuk mencari sebuah jawaban dari soal perkalian. Contoh, kalian dapat mencari jawaban 3 dikali 7 hanya dengan melihat tabel. Sebelumnya, Mem Ayu ajarkan terlebih dahulu cara membaca tabel. Pada angka atas sampai bawah disebut baris. Angka kiri ke kanan disebut kolom. Apabila kita ingin mengetahui jawaban dari 3 dikali 7, caranya adalah kalian menuju baris ketiga. 1, 2, 3. Perhatikan tanda panah yang berwarna merah. Kalian menuju ke baris ketiga, kemudian kalian geser ke kolom 7. Nah, kalian akan menemukan angka 21. Atau itu adalah jawaban dari 3 dikali 7. Simpel bukan? Mudah bukan? Nah, sekarang kita kerjakan bersama-sama untuk soal yang ada di bawah kotak-kotak. Angka 12, angka 16, dan angka 20. Kita akan bersama-sama mencari jawaban dari angka 12, angka 16, dan angka 20. Caranya, untuk angka 12, kita cari di baris 1 menuju ke kanan. Ada angka 12 tidak? Kalau kalian tidak menemukan angka 12, maka di perkalian baris 1 tidak ada angka 12. Kalian lewati ya, atau tidak usah ditulis. Sebelumnya kalian siapkan dulu alat tulisnya supaya kita isi bareng-bareng ya. Sekarang kita menuju baris kedua. Di baris kedua kalian geser pensil kalian. Apakah kalian menemukan angka 12? Iya, menemukan angka 12? Iya. Ada di baris kedua kolom ke-6. Berarti 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Kita geser lagi atau kita turun lagi ke baris ketiga. Silakan kalian geser pensil kalian ke sebelah kanan. Apakah kalian menemukan angka 12? Iya, ada angka 12 di baris ketiga. Di kolom ke-4. Berarti 3 dikali 4 hasilnya 12. Betul. Kita turun lagi ke kolom 4. Di kolom 4 kalian geser kembali pensil kalian dan temukanlah angka 12. Ada angka 12? Iya, ada angka 12 di baris ke-4 kolom ketiga. Mudah bukan? Nah, angka 12 berarti 4 dikali 3 hasilnya 12. Kemudian kalian lanjut ke kolom bawahnya, kolom 5. Apakah ada angka 12? Jika kalian tidak menemukan, berarti kita skip ya, kita lewati. Kemudian kalian cari kembali di kolom ke-6. Apakah kolom ke-6 ada angka 12? Silakan geser pensil kalian. Iya, kalian menemukan angka 12 di baris 6 kolom kedua. Berarti 6 dikali 2 hasilnya 12. Kalian dapat melanjutkan kotak 16 dan kotak 20. Silahkan diisi dengan cara yang sudah tadi Mem Ayu jelaskan. Ingat ya, cara mencari hasil perkalian dalam tabel cukup mudah. Pertama, carilah bilangan pada garis. Kemudian geser pensil kalian menuju ke sebelah kanan. Ketika kalian menemukan angkanya, maka kalian akan menemukan perkaliannya berapa. Selamat mencoba. Oke, kita lanjut kembali. Sekarang kita mulai pembelajaran 5. Anak-anak, kalian silahkan buka buku kalian halaman 53. Di halaman 53, Mem Ayu akan mereview sedikit tentang wujud benda yang tadi sebelumnya sudah Mem jelaskan.
Wujud benda itu sendiri terdiri dari 3 wujud benda. Yang pertama, benda padat, benda cair, kemudian benda gas. Di halaman 53, kalian bisa melihat benda-benda yang ada pada gambar 1 sampai gambar 8. Kalian silahkan diisi kotaknya, lengkapi jawabannya, kita isi bersama-sama. Nama benda dari nomor 1 sampai nomor 8 yaitu sapu, pensil, jus, kipas angin. 5. Udara dalam bola. 6. Ada gambar buku. Coba tolong diganti ya. 6 itu adalah gambar buku. Dan yang ketujuh adalah gambar udara dalam ban. Dan yang terakhir adalah gambar meja. Kalian bisa mengkelompokkan apakah benda-benda tersebut termasuk ke dalam wujud padat, cair, atau gas. Nah, ciri-cirinya supaya kalian tidak lupa. Kalau benda padat memiliki volume dan bentuk yang tetap. Untuk benda cair, bendanya akan selalu mengikuti wadah dan dapat mengalir. Sedangkan benda gas memiliki bentuk dan volume yang selalu berubah-ubah. Ketika kalian sudah memahami ini, kalian boleh menemukan benda apapun itu yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas yang ada di rumah atau sekitar kalian. Kemudian kalian bisa tuliskan benda-benda tersebut ke dalam tabel yang sudah disediakan. Kalian boleh mencari benda padat, benda cair, dan juga benda gas sesuai contoh yang di atas. Mudah ya nak ya, silahkan lengkapi bukunya halaman 53. Baiklah, semoga selalu semangat dan masih semangat. Kita akan mulai di PB terakhir yaitu pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6, kalian dapat simak dan buka buku paket kalian halaman 55. Mari kita baca bersama deskripsi yang ada di halaman 55. Kamu sudah mengenali wujud dan kegunaan benda. Sekarang, ayo kita bermain tebak kata. Buatlah kelompok dengan 3 temanmu. Karena kita sekarang daring, maka kita isi saja sendiri ya. Atau kalian boleh bermain bersama anggota keluarga kalian di rumah. Dengan memperhatikan contoh yang ada di kotak kuning. Di kotak kuning terdapat gambar payung ya. Aku termasuk benda padat. Aku berbentuk seperti jamur. Aku dapat dibuka dan ditutup. Aku dapat melindungi orang dari panas dan hujan. Tunjukkan kepada anggota keluarga kalian ciri-ciri dari suatu benda. Kemudian mintalah untuk menebaknya. Nah, kalian bisa bermain saat ini dengan anggota keluarga kalian masing-masing. Kemudian kita isi sama-sama ya nak ya arti pada kata-kata yang ada di teks bacaan di atas. Ada kata hujan. Siapa yang tahu hujan? Apa sih pengertian hujan? Ya, Mem Ayu jelaskan yang kembali ya kata-kata yang perlu kalian cari. Hujan adalah, iya betul sekali, hujan itu adalah air yang turun dari langit. Angin adalah udara yang berhembus. Air adalah benda cair yang banyak sekali manfaatnya. Untuk apa air? Untuk bersuci, untuk mandi, untuk minum, dan membersihkan sesuatu. Kita bisa memanfaatkan air. Debu. Debu. Kalian tahu debu? Iya, debu itu adalah kotoran dalam bentuk partikel-partikel yang sangat kecil.
Ketika debu sudah menumpuk, maka debu akan terlihat berwarna abu-abu. Kemudian panas. Panas adalah sebuah energi yang apabila kita rasakan, kulit kita akan terasa panas. Seperti ketika kita dekat dengan api, sinar matahari, dengan kompor, atau dengan yang lainnya yang berhawa panas, kulit kalian akan sensitif merasakan panasnya daripada energi panas. Matahari. Matahari tentunya kalian tahu ya semua tentang matahari. Matahari ini adalah termasuk ke dalam energi panas terbesar yang berasal atau disediakan oleh alam. Siapa yang menciptakan matahari? Iya, matahari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dapat mengisi kosakata berikut di buku atau di kertas lembar. Kemudian bisa menempelnya di buku halaman 55. Masih di pembelajaran 6. Selanjutnya kalian balik buku kalian. Kita simak buku paket halaman 56. Pada halaman 56, kita sama-sama mengamati. Sebelumnya kita bacakan dulu deskripsinya. Nina sudah selesai bermain bersama teman-teman. Nina mengucapkan salam ketika masuk ke rumah. Ibu sangat senang. Nina tidak bermain terlalu lama. Nina telah melaksanakan aturan dengan tertib. Hari sudah malam, sekarang saatnya menyiapkan makan malam. Nina membantu ayah dan ibu menyiapkannya. Sebelum makan malam, semua anggota keluarga harus sudah mandi. Mereka juga berdoa sebelum makan. Itu adalah aturan-aturan yang ada di rumah Nina. Nah, tentunya kondisi rumah Nina dan rumah kalian tidak jauh berbeda ya. Setiap rumah pasti memiliki aturan yang umum ketika kita berada di rumah. Contohnya antara lain macam-macam aturan rumah. Yang pertama, selalu membiasakan diri mengucapkan salam ketika masuk dan akan keluar rumah. Kalau kita orang Islam, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian membantu pekerjaan ayah dan ibu. Walaupun kita tidak sering, tapi sesekali kita sebaiknya meringankan pekerjaan orang tua kita, entah membantu memasak, menyapu, mengepel, atau membersihkan mainan yang berantakan di dalam rumah. Yang berikutnya, selalu izin ketika akan keluar rumah, agar orang tuamu tahu kamu akan pergi kemana. Yang keempat, tidak boleh bermain di luar rumah terlalu lama. Kalau main, ingat waktu pulang ya. Jangan bermain di luar rumah terlalu lama. Kemudian, dan jangan lupa, kalau kita sudah bermain, kita jangan melupakan kewajiban kita sebagai siswa. Kita kerjakan tugas yang diberikan juga oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Kalian dapat mengerjakan tugas kalian terlebih dahulu yang di sekolah, kemudian kalian bisa melanjutkan bermain atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya di rumah. Dan sediakan waktu juga untuk selalu belajar. Baik, terakhir di slide terakhir pembelajaran 6. Kalian dapat perhatikan kembali buku paket kalian halaman 57. Pada halaman 57 terdapat soal bagian bawah dengan materi yang sebelumnya sudah Mem Ayu jelaskan. Kalian dapat mengisi jawaban donat 30 itu dengan menggunakan tabel ya, tabel perkalian. Kalian dapat menjawab bilangan 30 hasil perkalian berapa saja. Kalian dapat menggunakan tabel perkaliannya. Ini sudah Mem Ayu jawab ya. Silakan kalian cek kembali di tabel perkalian. Nah, ketika kalian akan mencari jawaban hasil perkalian 30, kalian dapat menggunakan tabel perkalian.
Untuk hasil perkalian 30 diperoleh dari 3 dikali 10, 5 dikali 6, 6 dikali 10, dan 10 dikali 3. Semuanya akan berjumlah 30. Mudah ya nak ya? Silakan kalian isi kolom yang ada di bawah. Baik, finish anak-anak untuk pembelajaran pertemuan pada kali ini. Subtema 2, pertemuan 1 sampai 6 kita sudah selesai ya. Silakan kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku tematik tugas subtema 2. Berikut tabel tugas untuk pengerjaan tematik subtema 2. Tugas tidak perlu dikerjakan semua, hanya yang dikerjakan sesuai dengan kolom yang ada di bawah ini. Untuk pembelajaran 1, kalian mengerjakan halaman 36, nomor 3, 4, dan 5. Untuk pembelajaran 2, kalian kerjakan halaman 41, nomor 1, 3, dan 4. Untuk pembelajaran ketiga, kalian kerjakan halaman 45, nomor 1, 2, 3. Pembelajaran 4, kalian kerjakan halaman 50, nomor 1 dan 3. Pembelajaran 5, kalian kerjakan halaman 54, nomor 1 dan 3. Pembelajaran 6, kalian kerjakan halaman 58, nomor 2, 4, dan 5. Selamat mengerjakan dan semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.